Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Muhammad. Bagaimana kabarnya Pak? Semoga sehat-sehat saja ya Pak. Baik Bapak Muhammad, terima kasih telah memilih Artavista Sekuritas dalam berinvestasi Bapak. Dan karena kami telah mendengar bahwasanya Bapak itu memiliki kelebihan dana nganggur, maka kami ada sedikit rekomendasi Pak untuk memilih salah satu saham di pasar modal Indonesia, yaitu saham BWPT. Tapi sebelum itu Pak, Warren Buffett itu pernah berkata bahwasanya kita harus mengenali apa yang kita beli dalam berinvestasi. Maka dari itu saya ingin meminta izin untuk menjelaskan tentang BWPT ini Pak. Jadi Pak Muhammad, BWPT ini adalah PT Eagle High Plains Foundation, atau biasanya disingkat dalam kode sahamnya itu BWPT, di mana ini merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah cukup besar di Indonesia. Tetapi juga tidak berfokus saja kepada kelapa sawit saja, tapi juga ada CPO kayak minyak sawit mentah, kemudian juga ada buah segar, dan juga ada PK, dan juga banyak tentang perkebunan-perkebunan lainnya. Nah, lingkup bisnis dari BWPT ini terbagi ke dalam 4 kelompok besar, di mana yang pertama itu ada penanaman dan perawatan kebun sawit. Nah, selanjutnya itu ada panen dan pengumpulan TBS atau tanaman buah segar. Nah, yang ketiga itu ada pengolahan di pabrik kelapa sawit, dan ada penjualan CPO dan kernel. Nah, Pak Muhammad, nih kan Bapak kan kemarin bilang ya, katanya kita tuh harus tahu sampai semua hal yang ada di dalamnya. Nah, ada salah satu kata Andri Hakim juga, kita harus tahu kalau kita mau berinvestasi itu, kita harus tahu siapa yang punya itu orangnya. Nah, di sini saya bakal kasih tahu ke Bapak, BWPT ini mempunyai direktur utama yaitu Pak Hendera Junaidi. Kemudian juga ada Pak Andre Haryono, dan terakhir ini ada dari salah satu direktur asing yang berasal dari berkebangsaan Malaysia, yaitu Pak Yeo Lean Kai. Nah, Pak Muhammad, di sini tuh yang apa sih yang kenapa saya menyarankan BWPT ini tuh, karena yang pertama BWPT ini menerapkan namanya replanting dan peningkatan produktivitas, di mana mereka ini bukan cuma nanam terus cabut, enggak. Karena kalau kayak gitu nantinya bisa banjir kayak Sumatera. Nah, tapi mereka tuh setelah nanam, ya mereka memperbaiki lagi lahannya. Kemudian setelah mereka memperbaiki lahannya, mereka kemudian mengolah lagi lahannya. Jadi kayak istilahnya berdaur-daur ulang gitu. Jadi insya Allah ininya bakal selalu ikut-ikutan subur gitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu mereka tuh menggunakan ada namanya efisiensi operasional, di mana mereka tidak terlalu menggunakan dana mereka yang cukup besar. Nah, salah satu hal yang menarik dari proyek yang sedang akan dilakukan oleh BWPT ini adalah di mana dia itu mau menyaringkan obligasi. Di mana ketika obligasi ini berhasil, tentunya ya BWPT yang mendapatkan dana yang sangat besar daripada masyarakat itu. Nah, kalau bisa mendapatkan ini kan tentunya dengan ada masukan dana besar, maka tentunya keuntungannya akan semakin meningkat. Dan dari segi fundamental pun ini sangat mendukung kalau misalnya bisa untuk melakukan ekspansi terhadap aset-asetnya. Nah, selanjutnya BWPT ini menurut saya tidak termasuk dalam saham gorengan. Kenapa? Karena dia terbagi dalam konstruksi yang cukup stabil, di mana ada 37,7% dari PT Raja Wali Kapital Internasional, yaitu PT anak dari BWPT ini sendiri. Nah, selanjutnya itu ada FIC Properties dari perusahaan asing. Nah, selain dari swasta ini ataupun dari instansi-instansi ini, saham yang beredar di masyarakat itu cukup besar, yaitu 25,3%. Di mana ini mempunyai masyarakat ini berarti mempunyai cukup andil besar dan tidak mudah digoncang-gancing oleh bandar-bandarnya. Nah, selanjutnya dari segi keuangan nih Pak Muhammad. Dari segi keuangan, laba bersih tercatat itu sekitar 260,21 miliar. Ini termasuk paling tinggi di sekelasnya, yaitu di industri perkebunan. Nah,
Kemudian earning per sahamnya itu lumayan, yaitu 8,36 per saham. Ini buat ya kecil-kecil ya lumayan lah Pak, bisa buat tambah-tambahan lah buat dividen nantinya. Nah, kemudian saya ingin ngasih ada satu ini yang unik banget nih, yaitu dari segi PER atau price to earning ratio-nya. Dimana price to earning ratio-nya ini rata-rata di perusahaan sawit besar itu ada di 10 sampai 12. Sedangkan per BWPT itu baru 6 sampai 8. Kecil. Dia masih ada kemungkinan buat naik sampai 2 kali lipat. Loh, ini baru per loh. Per aja bisa naik 2 kali lipat. Selanjutnya ada PBV. PBV-nya juga bisa naik sekitar 30 sampai 50%. Di mana rata-rata PBV daripada si BWPT ini sekarang itu berada di angka 0,7. Nah, rata-rata perkebunan itu seharusnya ada di 1,3. Nah, 0,7 sampai 1,3 hampir 90 loh. Tapi kalau misalnya target 50% aja cukup bisa. Maka dari itu, perusahaannya besar tapi masih under value. Nah, selanjutnya nih. Ini ada yang cukup menarik nih. Pasti Pak Muhammad kan kemarin ngasih tahu kalau misalnya ada bandar-bandar asing yang mulai akumulasi. Nah, di mana di sini ada AK. Nah, kan kemarin kalau misalnya Pak Muhammad bilang kan katanya kalau misalnya AK beli, AK masuk itu bisa masuk itu. Nah, di sini AK sudah mulai akumulasi di angka 155. Kemudian juga ada AI, XL, KK, KC, XA dan lain-lain, Pak. Jadi cukup menguntungkan dan ini harganya masih di atas average mereka. Nah, selanjutnya saya ingin bahasnya secara analisa teknikal. Kebetulan saya juga cukup tertarik sangat dan ini sangat menarik menurut saya dari segi teknikalnya. Yaitu di mana pada weekly chartnya itu berada di area demand. Dia habis melakukan breakout structure yang cukup besar dengan diikuti volume yang besar pula. Nah, berarti ini valid dong. Setelah itu, harga saat ini sedang melakukan retest. Kita bisa lihat, Pak Muhammad bisa lihat, seperti yang saya sudah gambarkan di layar, di mana di time frame daily-nya itu sedang berada di area konsolidasi. Di mana konsolidasi ini adalah momen di mana para investor biasanya ataupun para penggerak pasar itu sedang mengumpulkan dana. Dan ini pasar biasanya sedang gonjang-ganjing ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Nah, saat ini harga ini sudah mendekati ke area demand dan juga mendekati di area resisten. Dan higher high-nya itu ada 193. Sedangkan harga sekarang itu sedang berada di sekitar 125. Loh, harga-harganya tinggi kan? Apalagi dia habis belok starter. Tentunya kalau belok starter, retest, boom, terbang. Nah, itu kalau dari segi teknikalnya. Maka dari itu, setelah tadi PBV-nya, PR-nya, dan juga dari teknikalnya, saya memberikan setap rekomendasi yang udah pasti nih kepada Pak Muhammad nih. Yang pertama itu buat short term, dimana saya merekomendasikan entry di angka 129, yaitu setelah reject ke bawah di area resistennya dengan SL di 118, sekitar 8,5% dari modal, dan TP-nya 194. Yaitu sekitar 50% kenaikannya. Dengan berarti RR-nya berapa dong? RR-nya kan berarti 8 sama 50 sama dengan 1:5. Gede kan? 1:5 loh. 1:5. Asumsikan Pak Muhammad misalnya dari 100 triliun kan. Dari 1 triliun Pak Muhammad invest 1 miliar. Itu Pak Muhammad sudah hampir balik modal. 0,5 miliar, udah dapat 500 juta. Nah, apalagi kalau long termnya, Pak. Kalau misalnya Bapak akumulasi dari sekarang ini, di angka sekarang di 129 ini per hari Jumat, target dari monthly-nya itu di area weekly-nya, di area demand-nya itu ada berada di area 382. Sekarang baru sekitar 129. Nah, tentunya kenaikannya berapa? 149. Wow, gede dong. Jadi beggar ini bisa.
Tapi ya itu long term, harus sabar. Makanya kalau mungkin misal bapak bisa berinvestasi di sini nih, sebulan 100 juta, 100 juta, 100 juta akumulasi di angka range itu, bapak bisa